Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sawabikul himami la takhriku aswaral aqdari. Sawabikul himami utawi piro-piro himmah kang disii, piro-piro himmah kang disii atau ngelabeti iku la takhriku orah iso bedah opo sawabikul himam aswarul aqdari ing piro-piro batas atau pagar piro-piro takdir. Pendek sekali hikmahnya. Sawabikul himami la takhriku aswarul aqdari. Kehendak yang berada di dalam hati yang mendahului keinginan itu tidak akan menembus tirai tabir takdir atau pagar takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan kalau Nabi itu diberi sawabikul himamnya disebut dengan mu'jizat. Ditulis kalau wali sawabikul himamnya keinginan yang kuat yang berada di dalam hatinya itu disebut dengan ma'unah. Kalau wali disebut karomah. Kalau orang-orang soleh disebut dengan ma'unah. Kalau penyihir disebut ihanah. Jadi tiga tingkatan ini harus paham betul. Karomah yang diberikan Allah kepada para wali, mu'jizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, ma'unah yang diberikan Allah pada para wali, terus sihir itu ihanah yang Allah berikan kepada para penyihir. Ini namanya dikdong, ini namanya. Mu'jizat, karomah, ma'unah, terus ihanah itu semuanya bukan karena kekuatan para pemiliknya, bukan kekuatan nabi, bukan kekuatannya wali, bukan kekuatannya orang soleh, bukan kekuatannya penyihir, tapi itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditantang oleh Khalid bin Walid ketika Khalid bin Walid belum masuk Islam. Kalau kamu betul-betul seorang nabi, temui saya pada bulan purnama di bukit ini. Begitu ditantang seperti itu, baginda Nabi tidak langsung menjawab karena Nabi harus konsultasi pada asprinya, asisten pribadinya. Gimana ini? Tolong aturkan kepada Allah, diterima ndak tantangan ini? Nabi oleh Allah didhawuhi terima saja. Akhirnya diterima, ya kamu jual saya beli. Ketemulah Nabi pada waktu dan tempat yang ditetapkan. Menurut ilmunya Khalid bin Walid, gak mungkin manusia itu bisa membelah bulan. Akhirnya ketika Nabi berada di bukit itu bersama Khalid bin Walid dengan beberapa sahabat Nabi yang menyertai, di sekitar bukit itu banyak sekali orang-orang kafir yang diundang oleh Khalid bin Walid untuk mempermalukan Nabi, bahwa Nabi bukan Nabi, gak bisa apa-apa. Hei Muhammad, kalau kamu betul-betul sakti, betul-betul Nabi, coba belah bulan itu menjadi dua. Keinginan Nabi untuk membelah bulan ini namanya sawabikul himam.
Tapi kalau Allah tidak mentakdirkan bulan itu terbelah, maka tidak akan terbelah. Keinginan yang menggebu, yang mendahului perbuatan yang berada di dalam hati itu, semuanya itu nunggu takdir Allah. La takhriqu aswarul aqdar, tidak akan mampu menembus tirai tabir takdir dari Allah. Begitu Nabi ditantang seperti itu, Nabi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan isyarat telunjuknya Nabi mengatakan, "Hai bulan, pecahlah engkau menjadi dua." Seret. Akhirnya bulan menjadi pecah. Lah pecahnya bulan ini adalah takdir dari Allah yang memang oleh Allah sudah dicatat bahwa tanggal 15 bulan purnama di tempat ini Nabi Muhammad ditakdir memecah bulan. Pertama. Kedua, karomah-karomah yang Allah berikan kepada para wali-walinya, apakah itu bisa melempit bumi, toyul ardi, melempit bumi, atau berjalan di atas air, terus terbang, kemudian emas menjadi buah-buahan menjadi emas, batu menjadi emas, uang berubah menjadi dan lain sebagainya. Itu pun juga bukan kemampuan para wali itu, tapi itu semuanya sudah takdir dari Allah bahwa tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, tempatnya di sini akan terjadi kejadian seperti ini. Jadi yang sakti bukan nabi, yang sakti bukan wali, yang maha sakti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu namanya sawabikul himam la takhriqu aswaral aqdar. Kemudian orang-orang soleh yang diberi ma'unah, diberi pertolongan, orang-orang soleh yang tertentu yang ketika berdoa mustajabah, itu bukan karena doanya, tapi karena memang sudah waktunya. Hujan, langsung terus hujannya. Itu bukan karena janjannya dia, tapi karena memang wayahe hujan yang disamakan dengan doanya orang itu. Ada penyihir kalau penyihir kan lebih lempar, kemudian sudahlah. Paman sulap itu loh, kemudian sapu tangannya dilempar menjadi apa? Merpati. Itu bukan kemampuan dia, tapi karena memang sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ini sering saya jadikan sambutan kalau jadi panitia atau disuruh mewakili keluarga itu. Keinginan keluarga untuk memberikan penghormatan yang terbaik itu namanya sawabikul himam. La takhriqu aswarul aqdar, tidak akan mampu menembus tirai tabir takdir dari Allah. Inilah yang terjadi, kesederhanaan, kekurangan, apa-apa yang kurang pantas yang terjadi pada acara ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ini sebenarnya enggak sopan ini. Kadang-kadang pelit tapi bilang takdir. Apa yang sudah dilakukan oleh panitia, ingin membuat acara sedemikian hingga, tapi akhirnya seperti inilah. Kemudian al-insan bit tafkir wallahu bit takdir dan lain sebagainya. Indah sekali kalimat ini, sawabikul himami la takhriqu aswaral aqdari. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Yang kedua, arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Arih ngistirahat no siro nafsaka ing nafsu siro minat tadbiri saking mengatur, fama mungko utawi perkara qama kang jumeneng bihi kelawan ma sapa ghairuka sakliyani siro angka terhadap siro, la takum mongko ora iso jumenengi sapa sira bihi kelawan ma linapsi kamarang awak dhewe sira. Arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka angka la takum bihi linapsika. Caranya diputus-putus hikam itu kalau ingin memahami dengan sederhana, sebagaimana kitab yang saya terima ketika di makomnya Syekh Ibnu Athaillah Sekandari. Pertama, arih nafsakah,
istirahatkan dirimu. Karena seringkali nafsu ini, jiwa ini inginnya terlalu banyak, ingin ini, ingin ini, ingin ini, ingin ini. Kemudian ia kalau keinginan itu terkabul sesuai dengan takdir Allah, kadang-kadang nggak terkabul karena tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka kalau tidak diistirahatkan keinginan ini, kalau tidak diistirahatkan otak ini, maka keruh hati kita. Allah dawuh, Ibnu Athaillah dawuh, arih nafsaka, istirahatkan dirimu, kamu butuh istirahat. Tapi di sini istirahatkan dirimu minat tadbir, dari mengatur. Karena memang keinginan nafsu itu mengatur. Karena memang keinginan diri itu semuanya ditoto sesuai dengan keinginan. Maka kata Ibnu Athaillah, arih nafsaka minat tadbir, lele menenghole ke usah kakean ngatur, wis ono sing ngatur. Lo kadang-kadang dalam kehidupan ini tutuk panitia, tutuk opo pas acara itu sok sibuk. Kamu siapa yang nyuruh? Kamu tidak punya apa itu kokat kok. Tapi karena dia memang ingin tampil, sok-sok ngatur. Sudah ada yang ngatur, maaf ya, kamu minggir saja. Kamu hanya undangan kok, ikut noto kursi, ikut ini. Arih nafsaka minat tadbir. Kenapa? Fama qama bihi ghairuka, sesuatu yang sudah ada yang nandangi selain kamu. Siapa ghairuka itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang sudah ditandangi, diatur, ditoto oleh Allah, la takum bihi nafsaka, maka kamu tidak akan bisa mengatur untuk dirimu. Itu namanya arih nafsaka minat tadbir. Kitab ini anak-anak indah sekali. Dari kata-kata at-tadbir ini Syekh Ibnu Athaillah juga ngarang satu kitab kecil yang disebut dengan Isqatut Tadbir. Saya punya kitabnya. Saya bawa kalian ke sebuah contoh yang sangat sederhana. Semuanya itu sudah ada dalam aturan Allah. Aturan Allah itu kadang-kadang bersesuaian dengan keinginan nafsu kita, kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan nafsu kita. Tapi percayalah bahwa keinginan Allah itu adalah yang terbaik. Sedangkan keinginan kita itu biasanya masih dipengaruhi oleh nafsukah, nafsu siro, syahwatukah, syahwat siro. Ada dalam kitab itu At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, tulis saja dulunya, At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Itu kecil kitabnya, karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari juga. Ada kisah begini. Ada seorang arif billah dengan seorang istrinya hidup di sebuah kampung, bertetangga dengan manusia banyak. Suatu saat malam hari terjadi pencurian, perampokan oleh segerombolan penyamun. Besok pagi ketika sang arif billah masih wiritan, Bunyai keluar dari rumah. Dia menjerit, bapak, selesaikan wiritannya pak, selesaikan sini pak. Kemudian bapaknya itu turun dari wiritan, wonten napa sih bu, kok jerit-jerit, wong kula boten tebe saking jenengan, kenapa harus jerit-jerit? Iki lihat lho pak, kambing kita mati semua, kambing kita mati semua. Apa katanya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu sampun diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istirahatkan dirimu dari mengatur. Istrinya dongkol, dasar. Keesokan harinya istrinya, keesokan malamnya, pagi hari nangis, joret-joret lagi istrinya, bapak bangun, bapak selesaikan wiritannya. Ada apa lagi sih bu, kok rame-rame terus setiap ba'da subuh? Ini lo ayam kita mati semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini bedanya arif dengan ghairu arif. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa? Karena sang arif itu sudah tahu apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Maka dia hanya bisa mengatakan Alhamdulillah, sebab dia paham aturan Allah itu jauh lebih baik dibandingkan aturannya.
Keesokan harinya lagi-lagi, bapak, bapak. Akhirnya bapaknya, ada apa lagi bu, 3 hari berturut-turut kamu kok jerit-jerit? Ini pak, sekarang tinggal anjing kita yang mati. Jadi memelihara anjing dalam sebuah pendapat itu boleh untuk menjaga hewan-hewan yang lain. Satu-satunya hewan yang tertinggal hanya anjing dan sekarang sudah mati. Apa kira-kira jawabannya bapaknya? Alhamdulillah, selesai sudah tugas kita ngeramut makhluk. Karena sibuk dengan ngeramut makhluk. Loh mbak, mas, saya punya cerita. Saya berhentikan dulu. Mbah Zaid itu punya kolam bagus sekali. Isinya ikan besar, bagus, senengannya bunyai. Tahu-tahu oleh Mbah Zaid, kata putranya itu cerita, ketahu-tahu oleh Mbah Zaid, santri disuruh ngosongi jeding itu sehingga nggak ada airnya. Apa yang terjadi dengan ikan itu? Mati. Wah, bunyai, waduh, ikan saya mati. Nggih mboten napa-napa bu, digoreng mawon, bangkainya ikan niku halal digoreng. Selesai. Sang santri ini bingung dengan perintahnya Kiai. Ini kesayangannya bunyai kok dimatikan oleh Yai. Disuruh nguras airnya, disuruh kosongkan jedingnya sehingga ikannya mati. Ternyata ketemu di sini nak. Kadang-kadang makhluk itu menjadi hijab kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan seseorang kepada makhluk itu kadang-kadang menjadi hijab. Dia tidak melampaui hanya di tempat itu karena dia pikirannya sudah penuh terhadap ikan. Jadi sesuatu yang menjadi hijab itu seharusnya dihilangkan. Pernah enggak kamu mendengar ada seorang yang tiba-tiba anaknya mati? Ya Allah, anakku mati. Bapaknya bilang alhamdulillahirabbil alamin. Ini bukan tingkatan kita loh, anaknya mati alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata bapak itu sudah mulai jatuh cinta terhadap anaknya, sudah mulai berkurang cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Konon Nabiullah Ibrahim itu diuji untuk menyembelih anaknya karena suatu malam Nabi Ibrahim saat wiritan munajat kepada Allah itu mendengar tangisan Ismail dan tergerak pikirannya untuk melihat anaknya meninggalkan Allah. Akhirnya Allah tidak senang dengan cinta yang berbagi gitu. Akhirnya disuruh sembelih oleh Allah. Ternyata disembelih betul. Oh, berarti Nabi Ibrahim itu tidak membagi cintanya dengan Nabi Ismail. Cintanya tetap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bu, berarti kita sudah tidak repot-repot ngurusi makhlukipun Allah. Kamu ini suami macam apa? Kambing mati alhamdulillah. Apalagi nak? Ayam mati alhamdulillah, anjing mati alhamdulillah. Jangan-jangan saya mati juga. Oh jangan bu, kalau kamu tidak akan alhamdulillah tapi innalillah. Ya tapi kan tetap mati. Ya, itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak-anak tidak dilayani oleh Yai Arif Billah ini. Keesokan malamnya seperti yang saya terangkan di awal tadi, keesokan malamnya ternyata kampung itu diserang oleh penyamun. Semua sak kampung itu diserang oleh penyamun. Pagi-pagi bunyai keluar dari rumahnya melihat tetangga kanan kirinya semuanya mati bersimbah darah. Nyoret-jerit dia, bapak, keluar pak, keluar. Begitu sang bapak keluar, melihat depan, kanan, kiri, belakang rumah tetangga-tetangganya sama-sama mati bersimbah darah. Kira-kira bapak itu ngomong apa nak? Alhamdulillah. Enggak boleh. Idza asabathum musibah qalu alhamdulillahirabbil alamin, ndak qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetap harus dalam makom syariat, gak usah naik ke makom hakikat. Istrinya mati alhamdulillah, anaknya mati alhamdulillah, jangan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian bapak ini mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu, duduk sebentar, gak usah kaget, gak usah takut. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah merencanakan semuanya, dan kita tidak bisa mengatur sesuatu yang tidak mampu kita atur. Allah sudah mengatur demikian. Ibu kemarin agak sedikit tersinggung kan kepada saya ketika saya bilang alhamdulillah 3 hari berturut-turut.
Saya paham Bu bahwa malam ini, malam Jumat, Allah akan mengirim penyamun untuk merampok kampung kita. Sandinya dari ketua penyamun itu adalah di mana di situ ada suara hewan, ambil hewannya, bunuh pemiliknya. Jadi kodenya adalah ambil hewannya, bunuh pemiliknya, jangan dibiarkan pemiliknya hidup. Lah Allah Subhanahu wa taala mematikan hewan-hewan kita agar tidak menjadi tanda bahwa ada kehidupan di rumah kita. Kenapa? Karena Allah sayang pada ibu, karena Allah sayang pada saya, sehingga Allah tidak mematikan kita berdua. Bagi saya anjing mati tidak masalah, kambing mati gak masalah, ayam mati kecil, yang penting kekasih saya di depan saya ini kan yang gak mati. Bah, ibunya tersipu-sipu. Paham ya? Orang-orang arif billah itu, anak-anakku, tahu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Orang-orang seperti kita itu biasanya hanya bisa mengambil hikmah dari kejadian. Maka arih nafsaka minat tadbir fama qama ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Ya sudah, istirahatkan. Keinginan kamu pingin kawin dengan Fatimah, keinginan Fatimah pingin kawin dengan Ahmad, tapi yang ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus sakit hati ketika ditinggal pergi oleh si Fatimah? Masih ada Fatimah-Fatimah yang lain. Kenapa kamu harus berputus asa ketika Ahmad berpaling dari kamu? Alhamdulillah belum menjadi suamimu. Coba kalau dia berpaling setelah menjadi suamimu, tambah sakit enggak dirimu? Ditinggalkan oleh pacar, sekarang jangan mengatakan innalillah, ya Allah suram hidup saya. Ya alhamdulillah. Coba kalau dia meninggalkan kamu setelah kamu punya anak, tambah sakit enggak? Tambah sakit. Alhamdulillah Allah telah menampakkan watak sebenarnya, sambil marah-marah, watak sebenarnya. Ya tapi tetap alhamdulillah. Jadi hidup ini harus dihadapi dengan alhamdulillah. Serahkan aturannya kepada zat yang maha ngatur. Bukankah Allah maha tahu mana yang terbaik untuk kita? Bareng-bareng, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Cukup saya terangkan sedikit-sedikit, yang penting paham ya. Biasanya kalau ngaji hikam ini satu hikmah bisa 1 jam menjelaskannya, karena pengaturan dari Allah itu banyak sekali. Apa hikmah kita harus berserah diri kepada Allah itu banyak sekali, ada sekitar 11. Silahkan nanti ngaji yang serius.